Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari Riko Al-Kautsar ingin berbagi kisah berhikmah saya. Jadi keseharian saya adalah seorang ibu rumah tangga. Selain mengurus rumah tangga, saya juga ikut membantu mengurus warung sembakonya kedua orang tua saya. Singkat cerita, suatu hari mama saya ingin meminta bantuan ke saya untuk mencukurkan rambutnya. Sebenarnya beliau bisa aja sih pergi ke salon, tapi berhubung kalau sudah malam itu beliau sudah capek, malas keluar rumah. Jadi beliau akhirnya meminta bantuan saya. Tapi begitu pun dengan saya juga kalau malam itu sudah capek karena bolak-balik juga rumah warung kan, mengurus pekerjaan rumah dan membantu kedua orang tua saya. Jadinya akhirnya saya tunda untuk mencukurkan rambutnya sampai keesokan harinya sama, saya tunda sampai akhirnya hari itu tiba, siang hari, tepatnya itu ketika bulan puasa. Ketika itu mama saya sedang tertidur di warungnya. Saat itu emang situasinya kalau siang itu agak senggang. Nah, saat itu ada seorang pembeli ingin membeli barang sembakonya, tapi dia juga ingin membeli santan kelapa. Nah, kebetulan saya nggak bisa nyalain mesin parut dan mesin santannya. Akhirnya saya membangunkan ibu saya untuk melayani santannya. Mama saya pun masih setengah mengantuk, segera melayani kebutuhan si pembeli itu. Nah, selanjutnya setelah memarut kelapa, kemudian kelapa yang sudah diparut itu kan akan disantan. Mama saya menuju ke mesin santan. Beliau tiba-tiba mama saya teriak ke arah saya. Sontak saya pun menengok ke arah ibu saya. Qadarullah, saya melihat ibu saya kerudungnya itu tersangkut ke dalam mesin penggiling santan. Saya pun langsung berlari ke arah mesin santan tersebut, ke arah mama saya. Saya nggak terpikirkan untuk mematikan mesin tersebut, karena mungkin emang pikiran sudah panik. Yang ada di pikiran saya cuma kerudung itu harus lepas dari mesin santan. Akhirnya kami pun ikutan tarik menarik mesin itu, hingga akhirnya saya bingung apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya masuk ke dalam, berlari ke dalam rumah membangunkan ayah saya yang sedang tidur. Dan setelah berlari saya membangunkan ke ayah saya pun kembali lagi menuju mesin santan itu. Dan alhamdulillah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, mesin itu mati dengan sendirinya. Tiba-tiba mati, tanpa saya matikan, tiba-tiba mati. Tapi dengan posisi rambut ibu saya sudah tersangkut di mesin. Dengan gemetar saya mengambil gunting untuk melepaskan rambut ibu saya yang tersangkut mesin itu. Di sini saya benar-benar sangat menyesal. Saya benar-benar sangat menyesal. Hati saya menangis, mencoba tegar. Tapi saya berpikir saya harus fokus untuk menggunting rambut mama saya yang tersangkut. Saya pikir, ya Allah, dalam hati, Allah sudah menegur saya dengan caranya yang seperti ini. Inilah cara Allah yang menyadarkan saya agar saya ketika diminta bantuan orang tua, janganlah menunda-nunda. Apalagi orang tua sampai sudah berkali-kali meminta bantuan, maka itu segeralah lakukan. Akhirnya ya Allah, dengan hati yang teriris saya menggunting rambut ibu saya. Dan akhirnya alhamdulillah sudah terlepas rambutnya beserta kerudungnya yang sudah tersangkut. Tapi kondisi ibu saya segera larikan ke IGD karena kepalanya itu bengkak. Di sini saya tersadar mengingat perintah Allah agar berbuat baiklah kepada orang tua, seperti yang tertuang pada surat Al-Luqman ayat 14.
dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan ayat tersebut ini merupakan perintah Allah kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal ini menyadarkan saya sebagai seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu, apapun hal yang telah menimpa kita, sesuatu ujian yang telah menimpa kita, pentingnya kita untuk introspeksi diri. Sekian cerita saya kali ini. Semoga hikmah yang didapat dari cerita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.